Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, saya hadir dengan santai obrolan yang akan mengangkat tentang bagaimana UMKM bisa ekspor. Tentu ini dalam payung urun rembuk ekspor nasional. Telah hadir narasumber kita, tamu spesial kita, Mas Iwik. Mas Iwik ini adalah salah satu pengurus atau dia membidani ya inkubator ya Pak ya, inkubator bisnis Indonesia. Atau salah, tolong dibetulkan Pak. Boleh diceritakan Pak? Ya, saya Kiwi Aliwarga sebagai Sekjen. Sekjen, oke. Ya, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia. Jadi kita punya sekitar 200-an inkubator di seluruh Indonesia. Nah, dari inkubator 200-an itu kita mempunyai banyak UMKM dan startup binaan. Ya, binaan yang berbagai macam stage. Ada yang masih baru mulai ideasi, ada yang sudah produksi, ada yang juga sudah ekspor. Ya, seperti itu. Ya, saya tadi 2 hari kita datang dan berdiskusi. Saya melihat benang merah di sini. Ya, benang merahnya apa? Yaitu kita itu jika memulai sesuatu harus tahu ujungnya apa. Oke, betul. Ya, begin with the end in mind. Ya. Oke. So, ujungnya apa? Ujungnya itu adalah jualannya. Betul. Ekspor. Berarti customer-nya di luar negeri. Iya. Ya, yang bisa kita capai dengan cepat apa? Oke. Satu adalah diaspora. Iya. Diaspora juga punya network ke teman-teman yang lain, ya kan? Iya. Nah, dari situ ya kita itu bisa membuat apa? Mapping. Mapping. Ya, mapping kan. Kalau diaspora kan nggak usah banyak apa sertifikasi apa segala, mereka bisa langsung ya. Nah, setelah mereka volumenya sudah semakin banyak, yang suka semakin banyak, teman-temannya para diaspora terus sampai ke membuat interest bisnis untuk para pemain besar. Oke. Nah, baru kita itu stagesnya kedua, gimana caranya untuk bisa ekspor dalam jumlah yang lebih besar. Makanya mungkin ada agregator, tadi dibilang agregator, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kita nggak boleh generalisasi, kita harus buat klasterisasi dan staging. Ya, staging daripada customer dan juga UMKM. Nah, dari staging itu kita bisa tahu apa yang harus kita support di stages mana. Iya. Ya, kalau misalnya presentasinya begitu, pasti semua orang bisa mengkontribusikan gitu. Betul. Ya, saya bisa kontribusi di mana ini, di mana akan jadi lively. Sekarang ya bulat aja gitu. Bulat aja. Oke, Pak Giwi. Dengan hadirnya Kementerian Perdagangan, UMKM, kemudian satu lagi Kementerian Pendidikan, menurut Mas Wiwi, ini sinergitas ini cukup memadai nggak untuk tujuan yang goalnya ini UMKM bisa ekspor? Iya, boleh lah untuk start pertama ya. Cuman ya kita harus pertama itu adalah tahu apa yang kita mau. Oke, tahu apa yang mau, termasuk konsumen yang kita tuju ya. Iya. Dari situ kan bisa tahu konsumennya itu mau apa gitu. Jangan kita punya banyak terus kita mau ekspornya susah gitu. Kita cari dulu konsumennya mau apa dan kita tahu di mana. Siapa yang dari situ mungkin kita akan sebar ya. Berapa negara, berapa komoditas. Baru kita terus ditelusuri balik ke belakang. Nah, dari sana akan ketahuan inkubator mana, UMKM mana, butuhnya apa, supportnya pemerintah gimana, apakah dana, apakah produk quality, apakah sertifikasi, ya, apakah marketing, apakah logistik, kan banyak. Dari situ baru mappingnya benar, baru Indonesia bisa maju. Itu Indonesia tidak bisa loncat, itu harus one step at the time. Oke. Ya. Harus dibangun bata per bata. Iya. Ya, bata per bata step ya. Ya, kayak gitu. Ya kalau enggak ya kita cuma mimpi doang. Nah, ini kalau inkubator yang Bapak sebagai sekjen, ini kan membina dari beberapa UMKM. Ini yang sering terjadi itu tantangan-tantangan apa yang di lapangan, Pak? Ya tantangannya banyak ya Pak ya. Yang kalau spesial saya bilang, apa? Pak? Ya banyak. Apa permodalan atau apa seringnya gitu?
Kan tadi klasifikasinya kan tadi Gini. Bapak jelaskan. Gini, kalau dalam UMKM dalam mereka itu tahu membuat produk. Betul. Ya, setelah membuat produk, mereka mungkin ada customer, tapi customernya kan belum besar. Betul. Jadi mereka nggak bisa scale up. Jadi ada UMKM atau startup yang butuh akses to market, ya kan? Iya. Ada juga mereka akses marketnya ada, sudah bisa grow up, tapi nggak cukup modal, ya kan? Iya, Ya iya, ada yang butuh modal. Iya. Ada juga sudah punya produk, Iya. diminta untuk improve produknya, Improve, tapi ya. tidak punya Iya. kompetensi untuk improve produknya. Jadi harus ada yang bantu untuk riset development, bikin produk baru, inovasi baru. Jadi ya kita nggak bisa bilang oh butuhnya apa ini. Tergantung stages dari startup dan UMKM-nya, Oke. kebutuhannya apa. Tapi kalau kita bikin statistik gitu ya, yang kebanyakan mereka akan ngomong saya butuh modal. Iya betul. Saya butuh mesin ya untuk berkembang, saya butuh akses pasar ya. Ya itu aja lah. Iya. Oh saya butuh ada yang bantu untuk bikin sertifikasi. Oke. Ya permasalahannya di sekitar itu. Tapi kan Sekitar kita itu. harus tahu ya, Betul. detailnya bagaimananya. Oke, yang terakhir Mas Iwik sebagai sekjen inkubator, kira-kira masukan apa nih Pak dengan supaya ini gaungnya besar sekali nih Kemendak nih supaya UMKM bisa ekspor. Salah satunya dari inkubator, masukan dari Pak Wiwik buat Kemendak, apalagi tadi Kementerian UMKM. Apa nih Pak masukannya Pak? Mohon maaf nih ya. Ya, Kita ini kan punya banyak UMKM betul. yang bisa ekspor itu hanya di medium up. Medium up. Medium up itu hanya 0,6%. Sisanya kemungkinan bisa ekspor itu mungkin sulit karena berbagai macam hal. Ya, mungkin sertifikasi, mungkin Iya. akses market, mungkin keuangan, mungkin kualitas. Iya. Nah, yang ini itu harus hidup. Artinya bukan hanya kita mikirin ekspor, tapi kita harus mikirin bagaimana melindungi mereka supaya mereka bisa jualan di dalam negeri. Pasar kita 280 juta. Iya, iya. Itu aja udah kenyang gitu kan. Jadi market lokalnya sendiri aja harus hidup Iya, aja dulu ya. sekarang kan apa yang terjadi? Karena kita di lobby, jadi trade barrier-nya, tarifnya diturunin. Apa yang terjadi? Mereka nggak bisa compete. Orang produksi di Cina lebih murah, mereka sudah robot, mereka disubsidi bahan baku murah, mendingan saya impor, saya jualan di sini. Terus menerus akhirnya apa kita lihat? Industri tekstil hancur. Betul Pak. Ya nggak ada kerjaan ya. Belum lagi nanti industri yang kecil-kecil ini, ya industri makanan itu semua datang dari luar karena lebih murah. Betul Pak. Karena bisnis di Indonesia itu lebih sulit. Ya, peraturannya sangat banyak, diminta sertifikasi ini, diminta itu, diminta. Gila, UMKM itu belum sanggup. Biarpun kita bantu, sebenarnya buat apa sih? Kan hanya paper. Betul. Yang kita masih tekankan adalah ini kalau dia buat makanan safety nggak? Oke. Iya, Betul. safety nggak? Nah itu harus dites, ya kan? Selebihnya mestinya udah kamu Dipermudah lah ya Pak. dipermudah gitu, supaya kuat, Betul. supaya bisa ngelawan yang import. Kita nggak bilang oh yang nggak boleh import, ya nggak bisa lah sekarang. Bisa. Ya yang bisa kita tahanin, kasihin tarif lebih besar Iya. supaya dia bisa bermain lebih kuat. Kasih dia waktu untuk bermain, untuk menjadi kuat. Betul. Menjadi kuat apa? Kalau ada lawannya kan kita kuat. Iya, untuk bersaing ya Pak ya. Kita Tapi butuh. betul Pak, betul apa yang tadi Bapak sampaikan itu harga yang di luar negeri ini, mohon maaf saya cerita Pak. Di luar negeri yang nama eksternal hadis Pak, yang datang di sini 2 tera bisa 1, loh Pak. Di China Pak 70.000 Pak. Iya, makanya. Serius. Itu datang dikirim Pak. Itu kan artinya persaingan yang gila itu Pak. Makanya. Nah bagaimana pelaku usaha bisa melawan itu? Iya. Nah, itu masukan Bapak bagus banget terima. Kalau dipermudah. Kalau Bapak lihat kemarin presentasi saya cuma ada 1 slide. Iya. Cuman ada 1 slide. Saya bilang, Bu, selama ini tidak dikontrol,
para bisnismen akan menuju yang lebih efisien. Betul. Artinya apa? Daripada dia bikin susah-susah mendingan dia impor. Iya. Impor boleh kok. Iya. Impor betul. murah kok. Murah. Iya kan? Yang penting kan cuan. Iya, bisa dijual lagi. Iya. Jadi di dalam Kementerian Perdagangan sendiri itu conflicting policy. Oke. Artinya apa? Dia tidak tahu apa yang dia mau. Oke. Ini harus terbuka ini, Pak. Betul. Ya, kalau orang tahu apa yang dia mau, pasti kan ini yang enggak nih, saya nggak mau nih, Betul. ya kan? Tapi Iya. karena dia nggak tahu apa yang dia mau, jadi maunya banyak, Betul. benar kan? Iya. Mau ini, berarti ya nggak jadi apa-apa dari dulu sampai sekarang sampai nanti pun nggak jadi apa-apa. Oke. Waduh, terima kasih sekali Pak Mas Bibik ya. Kiwi. Mas Kiwi. Obrolan kita ya beliau ini dari asosiasi ya Pak ya. Iya. Asosiasi inkubator ya Pak. Inkubator Bisnis Bisnis Indonesia. Indonesia. Ini sangat penting sekali ya, terutama bagi para pelaku usaha ya. Dan ini juga pemerintah harus mempermudah semuanya sehingga apa yang digaungkan besar-besaran ini UMKM bisa ekspor akan terlaksana. Semoga obrolan ini menjadi inspirasi kita, penyemangat kita ya, terutama para pelaku usaha ekspor Indonesia. Akhirnya saya pamit undur diri. Salam ekspor. Ekspor.